Selamat datang di channel YouTube 2000 TV. Jangan lupa like and subscribe. Hai guys, salam hangat untuk seluruh sahabat kanal YouTube 2000 TV. Jangan lupa tekan tombol like and subscribe channel YouTube 2000 TV. Topik politik dan hukum akan mengulas bagaimana tentang peristiwa yang melibatkan Gubernur Papua Lukas NMB seperti yang dilansir dari media BBC News Indonesia. Berikut ulasan lengkapnya, check out. KPK tahan Lukas NMB, tiba di Gedung Merah Putih dari RSPAD. Gubernur Papua, Lukas NMB, telah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis 12 Januari. Berdasarkan pemantauan sejumlah media, Lukas NMB dibawa ke KPK dari RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Dengan pengawalan ketat. Di Gedung Merah Putih, dia tampak memakai rompi oranye KPK dengan kursi roda dan tangan di borgol. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menahan Gubernur Papua Lukas NMB selama 20 hari terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi senilai miliaran rupiah dalam proyek pembangunan infrastruktur. Lukas sebelumnya dibawa oleh penyidik KPK ke RSPAD Gatot Subroto begitu tiba di Jakarta pada Selasa 10 Januari malam untuk diperiksa. Sebelum ditangkap, Lukas mangkir dari pemeriksaan sebagai tersangka dengan alasan sakit. Pendapat dari dokter menyimpulkan bahwa tersangka Le diperlukan perawatan sementara di RSPAD. Mengenai waktunya, tim dokter yang bisa menentukan, namun pada prinsipnya setelah seluruhnya selesai kami akan segera memeriksa saudara Le, ujar Ketua KPK, Firly Bahuri. Terkait permintaan pengacara agar Lukas dirawat di Singapura, Firly mengatakan, sampai hari ini saya meyakini kemampuan profesional dokter kita, fasilitas rumah sakit kita sudah cukup memadai. Sebelum ditangkap, Lukas mangkir dari pemeriksaan sebagai tersangka dengan alasan sakit. Pendapat dari dokter menyimpulkan bahwa tersangka Le diperlukan perawatan sementara di RSPAD. Mengenai waktunya, tim dokter yang bisa menentukan, namun pada prinsipnya setelah seluruhnya selesai kami akan segera memeriksa saudara Le, ujar Ketua KPK, Firly Bahuri. Terkait permintaan pengacara agar Lukas dirawat di Singapura, Firly mengatakan, sampai hari ini saya meyakini kemampuan profesional dokter kita, fasilitas rumah sakit kita sudah cukup memadai. Keuangan pemerintah daerah Papua dibekukan sementara. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan keuangan pemerintah daerah Papua dibekukan sementara setelah Gubernur Lukas NMB ditangkap sebagai tersangka korupsi. Sekarang dalam pengawasan kami dan sebagian di freeze melalui PPATK. Agar tidak terjadi penyalahgunaan yang bertentangan dengan hukum dulu, kata Menko Polhukam Mahfud MD kepada wartawan, Rabu 11 Januari. Selain itu, Menteri Mahfud MD juga menyerukan kepada pihak yang ia sebut, yang lain-lain, agar tidak melakukan langkah pengusakan setelah penangkapan Lukas. Hukum akan ditegakkan pada siapapun tanpa pandang bulu, katanya. Mantan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi itu juga menjelaskan alasan penangkapan Lukas NMB yang ia sebut terlambat. Mahfud MD mengaku bertemu dengan Ketua KPK, Firly Bahuri pada Kamis 5 Januari. Saat itu mereka membahas terkait dengan rencana penangkapan Lukas yang awalnya dilaporkan sedang menjalani perawatan karena sakit. Namun kenyataannya, kata Mahfud MD, Lukas tetap melakukan aktivitas seperti orang tidak sakit, seperti meresmikan gedung. Sehingga sesudah berkonsultasi dengan saya, membicarakan dengan saya, Ketua KPK pada tanggal 5 Januari 2023 sore, diputuskan bahwa Lukas NMB tangkap, katanya. Terima suap miliaran rupiah. Menurut KPK, Lukas terlibat memenangkan perusahaan tertentu dalam sejumlah proyek infrastruktur di Papua, salah satunya proyek-proyek yang dikerjakan oleh PT Tabi Bangun Papua, TBP. Direktur PT TBP berinisial RL, yang juga telah menjadi tersangka. Disebut telah bertemu dan memberikan sejumlah uang kepada Lukas dan beberapa pejabat Provinsi Papua sebelum proses pelelangan berlangsung. PT TBP kemudian memenangkan 3 proyek yakni peningkatan Jalan Entrop Hamadi senilai 14,8 miliar rupiah. Rehab sarana prasarana penunjang PAUD integrasi senilai 13,3 miliar rupiah, dan proyek penataan lingkungan venue menembak outdoor Auri senilai 12,9 miliar rupiah. Penyidik menyimpulkan bahwa ada kesepakatan yang disanggupi tersangka RL. Yang kemudian diterima tersangka Le dan beberapa pejabat, adanya pembagian persentase fee proyek mencapai 14% dari nilai kontrak setelah dikurangi nilai PPH dan PPN, jelas Firly. Sebelum dan setelahnya, Le juga diduga sudah menerima uang sebesar 1 miliar rupiah dari RL. Selain itu, ada pula pemberian lain sebagai gratifikasi yang berdasarkan bukti yang ada sejauh ini, nilainya mencapai 10 miliar rupiah. KPK juga telah menyita aset-aset Lukas berupa emas batangan, perhiasan emas, dan kendaraan mewah senilai 4,5 miliar rupiah. KPK juga memblokir rekening dengan nilai 72,6 miliar rupiah.
Kronologi penangkapan. Firly mengatakan Lukas ditangkap di salah satu rumah makan di Jayapura yang berlokasi di dekat bandara pada Selasa 10 Januari, setelah selama ini Gubernur Papua itu tidak kooperatif. Sebelum penangkapan, Firly mengatakan bahwa KPK menerima informasi bahwa Lukas NMB akan meninggalkan Jayapura dan akan menggunakan pesawat udara yang akan menuju Tolikara. KPK juga mendengar informasi bahwa Le akan keluar negeri. Tentu seluruh informasi kita tindak lanjuti. Itu menjadi mahal informasi itu dan kita lakukan penangkapan terhadap saudara Le, kata Firly. Setelah ditangkap, Lukas dibawa ke markas Brimopolda Papua untuk diperiksa. Lukas lalu dibawa ke Jakarta. Begitu tiba di Jakarta pada Selasa malam, penyidik membawa Lukas ke RSPAD Gatot Subroto untuk diperiksa kondisi kesehatannya. 19 orang pendukung Lukas ditangkap. Sebelumnya, polisi telah menangkap 19 orang yang diklaim melakukan kericuhan di Bandar Udara Sentani dan di dekat Mako Brimob saat KPK menangkap Gubernur Papua, Lukas NMB. Polda Papua juga berjanji menyelidiki prosedur penanganan kericuhan tersebut yang mengakibatkan satu orang pendukung NMB meninggal dunia. Karena ada yang meninggal, saya sudah memerintahkan kepada Kabid Propam dan Direskrimum untuk segera melakukan penyelidikan apakah langkah-langkah penanganan di Sentani sudah benar atau belum. Kalau memang tidak sesuai prosedur, saya pastikan kita akan ambil langkah hukum, kata Kapolda Papua Irjen Matius D. Fahiri kepada wartawan, Rabu 11 Januari. Menurut polisi, kericuhan terjadi ketika massa pendukung Lukas NMB berusaha masuk ke area Base Ops Lanut Jayapura. Kehadiran massa itu terjadi saat KPK sudah membawa Lukas NMB dengan menumpang pesawat charter ke Jakarta. Disebutkan, massa itu mengancam menggunakan senjata tajam dan panah, sehingga polisi melepaskan tembakan peringatan yang kemudian tetap tidak diacuhkan, kata polisi. Akibatnya satu orang meninggal. Sementara, sebanyak 19 orang telah ditangkap dan saat ini mereka sedang diperiksa. Menurut laporan wartawan Yuliana Lantipo dari Jayapura, massa berupaya mendatangi Bandara Sentani dengan harapan bisa mencegah Gubernur Papua, Lukas NMB, ditangkap dan diterbangkan ke Jakarta. Beberapa di antara mereka bahkan membawa busur panah. Kepolisian terlihat memblokade jalan menuju bandara dan menghalau massa. Suara senjata api terdengar ditembakkan beberapa kali. Polisi berseragam juga terlihat membawa pistol. Papar Yuliana kepada BBC News Indonesia. Selain bandara, sejumlah orang juga sempat mendatangi Mako Brimob Papua, tempat Lukas NMB diamankan setelah ditangkap. Mereka datang setelah mendapat informasi dari grup pesan singkat. Mereka melempar batu ke arah dalam karena gerbang utama ditutup, kata Yuliana. Namun, itu tidak berlangsung lama. Tidak sampai 1 jam berada di Mako Brimob Kotaraja, Lukas NMB langsung dibawa menuju Bandara Sentani. Wartawan Yuliana Lantipo, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, mengatakan suasana di Jayapura sudah kembali kondusif. Sementara itu, terkait penangkapan Lukas NMB, Presiden Joko Widodo mengatakan semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, dan proses hukum harus kita hormati. Saya kira kalau KPK menangkap itu pasti sudah punya fakta, barang bukti yang ada itu pasti, kata Jokowi usai menghadiri acara peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-50 PDI Perjuangan di Jakarta, Selasa, Oktober 01. Polisi imbau pendukung NMB menjaga keamanan. Kapolda Papua, Inspektur Jenderal Matius D. Fahiri, mengimbau massa pendukung NMB untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dan membiarkan proses hukum berjalan di pengadilan. Semua sudah clear, sudah terbang, jadi saya harap tidak ada lagi berkembang ke yang terjadi anarkis. Rusuh massa, ujar Matius kepada BBC News Indonesia. Matius berjanji akan menggunakan pendekatan lunak dalam menangani massa. Kami tidak mau ini menimbulkan persoalan lain. Sampai jumpa di lain kesempatan dan terima kasih untuk antusiasnya yang begitu besar. Jangan lupa tekan tombol like and subscribe channel YouTube 2000 TV. Sumber, BBC News Indonesia, Editor, Irwan Binto.